Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyunya Marwati dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perusahaan dan lingkungan. Lingkungan perusahaan adalah keseluruhan dari faktor-faktor ekstern yang turut mempengaruhi perusahaan, baik dalam segi organisasinya maupun kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut. Macam-macam lingkungan perusahaan. Sebuah perusahaan umumnya tergantung dengan lingkungan. Bahkan setelah sebuah perusahaan didirikan, maka pemilik dan pengelola harus tetap memantau lingkungannya supaya dapat mengantisipasi bagaimana permintaan dan kemungkinan perubahan biaya produksi. Lingkungan perusahaan terdiri dari lingkungan sosial, yaitu termasuk demografi dan preferensi konsumen untuk menunjukkan kecenderungan sosial yang ditampilkan oleh sebuah bisnis. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor yang merupakan ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas pesaing di antara pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan. Yang ketiga, lingkungan tenaga kerja adalah industri yang memiliki tenaga kerja khusus, memerlukan spesialisasi biayanya jauh lebih tinggi. Banyaknya tenaga kerja dalam suatu industri juga mempengaruhi biaya tenaga kerja. Oleh karena itu, memahami lingkungan tenaga kerja dalam industri dapat menolong manajer perusahaan dalam memperkirakan tenaga kerja yang terjadi. Yang keempat, lingkungan peraturan adalah semua industri terkena beberapa peraturan pemerintah. Pemerintah menegakkan peraturan lingkungan yang dapat melarang perusahaan beroperasi di suatu lokasi atau berkecimpung dalam bisnis tertentu. Perusahaan yang bermaksud memasuki industri maupun mengetahui secara peraturan yang dikenakan pada industri tersebut. Perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi dalam suatu industri juga harus memantau peraturan industri sebab dapat berubah dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, lingkungan ekonomi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis. Kondisi lingkungan ekonomi mempengaruhi penerimaan atau pengeluaran suatu bisnis, jadi dapat mempengaruhi nilai bisnis itu sendiri. Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi dan tingkat berkompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga meningkat. Sementara itu, daya beli masyarakat yang tinggi membuat mereka mampu membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Pentingnya analisis lingkungan perusahaan. Dalam merumuskan suatu strategi, maka terlebih dahulu seseorang pengusaha harus melakukan analisis lingkungan dengan maksud untuk menyelesaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Analisis dapat diartikan sebagai cara penelusuran peluang atau ancaman sampai ke pangkalnya. Sedangkan analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Komponen analisis lingkungan bisnis. Yang pertama ada scanning atau pemindaian. Melalui pemindaian, perusahaan mengidentifikasi tanda-tanda awal dari perubahan potensial dan kecenderungan lingkungan bisnis dalam lingkungan umum dan mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi. Pemindaian lingkungan merupakan hal penting dan menentukan bagi perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam lingkungan yang sangat tidak stabil. Dengan cara ini, maka perusahaan dapat meramalkan potensi pasar ke depannya, kaitannya terhadap penetapan target perusahaan terhadap penjualan sebuah produk. Yang kedua, monitoring atau pengawasan. Melalui pengawasan, perusahaan mendeteksi perubahan dan tren-tren lingkungan melalui observasi yang berkelanjutan atas perubahan kecenderungan lingkungan bisnis. Kritikal bagi pengawasan yang berhasil adalah kemampuan untuk mendeteksi makna dalam peristiwa-peristiwa lingkungan yang berbeda. Yang ketiga, forecasting atau peramalan.
Pada peramalan, analisis mengembangkan proyek-proyek yang layak atas hasil yang diantisipasi berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang dimonitoring atau tentang apa yang mungkin terjadi dan seberapa cepat perubahan-perubahan dan tren-tren itu dideteksi melalui pemindaian dan pengawasan. Yang keempat, assessing atau penilaian. Tujuan penilaian adalah untuk menentukan waktu dan signifikan efek-efek dari perubahan-perubahan dan tren-tren lingkungan terhadap manajemen strategis atau perusahaan. Selangkah lebih maju, tujuan penilaian adalah untuk menspesifikasi implikasi pemahaman tersebut pada organisasi. Tanpa penilaian, perusahaan dibiarkan dengan data-data yang menarik, tapi tidak diketahui relevansi kompetitifnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan perusahaan. Yang pertama ada lingkungan fisik, energi, dan konservasi. Yang kedua, lingkungan perekonomian dan perpajakan. Yang ketiga, lingkungan hukum. Yang keempat, lingkungan pemerintah. Dan yang terakhir adalah lingkungan internasional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.